Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subatiar, mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan terkait sosialisasi ekonomi Islam. Nah, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nama lain untuk ekonomi Islam ini adalah ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam tentu sangat berbeda dengan sistem ekonomi pada konsep atau ideologi lainnya. Konsep sistem ekonomi Islam didasarkan atau mengarah pada hukum keadilan dan keseimbangan semua aspek agar berjalan dengan baik sesuai dengan fitrah yang telah Allah tentukan. Prinsip ekonomi Islam itu ada 5. Yang pertama, aspek ketauhidan, kebermanfaatan, keadilan, orientasi sosial, dan kemanusiaan. Untuk yang pertama itu adalah asas ketauhidan. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Katakanlah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran dan atau dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Saba ayat 24. Dalam asas ekonomi Islam, asas ketauhidan adalah asas yang mendasar pada bagi kelangsungan ekonomi. Di ayat di atas dijelaskan bahwa aktivitas manusia dan rizki dalam kehidupan manusia tidak lepas dari apa yang Allah berikan. Segala macam aktivitas tersebut kembali kepada Allah yang memang menciptakan manusia dari segala dan isinya ini. Usaha keras dan strategi manusia dalam ekonomi, Allah memperingatkan bahwa hal tersebut Allah lah yang mengatur dan memberikan, tentu saja tanpa sunatullah Allah yang sudah menetapkan. Tidak ada yang bisa menjalankan kehidupan ekonomi. Semua kelangsungan hidup bergantung pada sunatullah seperti mekanisme di alam, mekanisme siklus hidup manusia dan sebagainya. Yang kedua, aspek kebermanfaatan. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuatlah baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa asas ekonomi ini mengarah kepada agar manusia senantiasa mendapat kebaikan, manfaat, keberuntungan, bukan justru senantiasa mengarah kepada kebinasaan atau mencelakakan. Salah satu contoh asas kebermanfaatan ini adalah larangan terhadap ekonomi melalui judi. Judi adalah aktivitas yang spekulatif, gambling, merugikan karena tidak ada ikhtiar dan usaha manusia di dalamnya. Tidak ada keadilan antar sesama dan juga tidak ada pengoptimalan sumber daya yang Allah tentukan. Yang ketiga, asas keadilan. Asas sistem ekonomi Islam juga sangat penting adalah asas keadilan. Keadilan Islam bukanlah semata-mata sama ras, sama seluruhnya, atau dibagi secara keseluruhan. Keadilan Islam adalah manusia akan mendapatkan apa yang diikhtiarkannya, namun tidak melupakan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Pembagian harta pada orang-orang yang membutuhkan tentu tidak 100%. Ada harta yang wajib dikeluarkan, ada harta yang bersifat sunnah dan sukarela. Tentu nilai pahalanya akan berbeda jika diberikan dengan harta yang kuantitas dan berkualitas, serta sesuai kebutuhan atau problematika umat saat itu. Orientasi sosial. Islam berorientasi pada masalah sosial. Salah satu aspek membuat ekonomi Islam berorientasi pada sosial
adalah adanya aturan mengenai zakat, infak, sedekah bagi orang-orang yang mampu. Bahkan Allah memberikan motivasi dan juga dorongan agar para pemilik harta yang banyak mengangkat derajat orang-orang tersebut. Bahkan Allah menyuruh pada orang-orang yang berharta banyak untuk hidup sederhana dan juga tidak berlebihan agar tidak mengarah kepada kesombongan dan kesia-siaan. Yang terakhir adalah asas kemanusiaan. Pada hakikatnya, asas ekonomi Islam berorientasi pada kemanusiaan. Hal ini dilihat dari salah satu asnaf atau penerima zakat. Islam mengangkat dan mengorientasikan dana sosial itu kepada para fakir miskin, budak, orang yang tidak mampu membayar hutang, mu'alaf, orang yang dalam perjalanan, dan juga fisabilillah. Asnaf tersebut diberikan zakat agar dapat melangsungkan hidupnya lebih baik dan sesuai taraf hidup. Tentunya hal tersebut sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.